Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlefield The Heaven Season 5 episode 1941. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Akhirnya Cheyenne dan Yi Xinlen telah sampai arus dewa yang jatuh. Xinlen segera membawa Cheyenne untuk menemukan tempat persembunyian Xiao Yishan di arus dewa yang jatuh. Dalam perjalanan itu, segera suara keras orang tua terdengar. Wanita racun yang menyedihkan, patuhlah kembali ke lembah sungai es denganku. Kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika kamu melakukannya. Xianyan yang merasakan aura orang tua tahu bahwa dia berada di kekuatan Duozong, bintang 6, dan juga masih ada beberapa elit Duozong lainnya, serta puluhan murid lebah es yang berada di sana. Xinlen memberitahu bahwa mereka adalah tetua lembah sungai es, Ping Yuan dan Ping Fu. Mereka berdua sangat kuat, hati-hati. Orang tua itu berkata lagi, wanita racun yang menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu telah terkena Ice Zone Force. Kecuali kamu memiliki penawar dari lembah sungai esku, sisa Ice Chi misterius di tubuhmu akan membekukan semua kekuatan hidupmu dalam waktu 1 bulan. Mengikutiku kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Namun, Xiao Yishan menjawab dengan dingin, sebelum kekuatan hidupku dibekukan, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Orang tua menjawab, karena kamu tidak suka mengambil jalan yang agar kamu bisa hidup. Aku akan menangkapmu secara pribadi dan membawamu kembali ke lembah sungai es. Segera 4 orang tua Duozong dan puluhan murid segera mengepung Xiao Yishan dan menyerang bersama. Xiao Yishan segera melarikan diri dan menghindari serangan mereka. Bagaimanapun, luka yang diderita dari pertarungan sebelumnya sangatlah parah. Oleh karena itu, yang terbaik saat ini lebih baik lari. Walaupun dia juga sadar bahwa dirinya cepat atau lambat akan mati. Namun itu lebih baik daripada menyerah kepada mereka. Segera orang-orang dari lembah sungai es membuat formasi untuk mengurung Xiao Yishan. Namun, karena sepertinya tidak bisa melarikan diri, akhirnya Xiao Yishan memaksakan untuk bertarung dengan mereka semua sekaligus. Beberapa pukulan saling bertabrakan antara mereka. Ping Yuan berkata, ikuti aku kembali ke lembah sungai es, dan kamu masih bisa hidup. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Namun, terlihat Xiao Yishan tidak memperdulikan kata-kata Ping Yuan. Xiao Yishan masih dengan keras kepala menahan dan menyerang mereka tanpa henti. Beberapa kali juga Xiao Yishan terpental sangat jauh karena perbedaan kekuatan dan sudah semakin melemahnya kekuatannya sekarang. Darah keluar dari mulut Xiao Yishan. Ping Yuan berkata, tubuh racun yang menyedihkanmu belum benar-benar mencapai puncaknya. Jika tidak, aku tidak akan bisa melupakan apapun terhadapmu. Sayangnya, segera dia dengan cepat ingin mengakhiri pertarungan ini dan mengalahkan Xiao Yishan. Dan di saat-saat terakhir itulah Xiao Yishan datang menahan serangan Ping Yuan. Ping Yuan berkata, bocah, karena berani ikut campur dari masalah lembah sungai es ini, aku pasti akan mengejarmu sampai ujung bumi. Xiao Yan dengan tertawa menjawab, orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari kalian menyerang wanita lemah yang terluka. Kalian benar-benar membuang harga diri kalian. Segera dia beralih untuk menyelamatkan Xiao Yishan. Dia berkata, maaf, aku datang terlambat. Sekarang, Cheyenne menggendong Xiao Yishan di kudus tangannya. Senyum terlihat di wajahnya wanita itu, yang benar-benar telah menunggu pria di depannya menyelamatkannya. Xiao Yan, Ping Yuan segera menyadari bahwa pasukan lebahnya telah terbunuh setengahnya. Dia dengan marah berkata, bocah Duozong, bintang 1 berani bertindak kurang ajar di depanku. Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar menjadi semakin sombong. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, aku harus memberitahumu bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Ping Fu, aku serahkan dia kepadamu. Jangan ditahan, tangkap dia dulu dan patahkan anggota tubuhnya. Segera dia memberikan perintah. Ping Fu menjawab, tenang, aku akan membiarkan dia mengerti apa artinya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Pada saat yang sama, aku akan memberitahu dia bahwa terburu-buru melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan membawa hasil yang baik. Sementara itu, Xiao Yishan akhirnya pulih dan tersadar kembali. Dia berkata kepada Xiao Yan, Xiao Yan, pergi.
Aku punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri. Xiaoyan kaget. Dia segera menjawab, apa menurutmu aku akan percaya padamu? Kamu bisa yakin, karena aku berani datang ke tempat ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkanmu. Xiao Yishan segera tak sadar tersentuh atas perkataan Xiaoyan ini. Namun Bing Fu berkata mengejek Xiaoyan, aku benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Dia segera beralih dan berkata, Bing Yuan, serang. Kamu harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kita akan menghindari hukuman jika situasi tak terduga terjadi. Bing Yuan perlahan mengangguk. Dia melihat Xiaoyan dan Xiao Yishan. Yakinlah bahwa setelah menangkapmu, aku akan membiarkanmu melihat akhir seperti apa kesombongan seperti itu akan hancur. Pertarungan pun terjadi lagi. Bing Huang melawan Xiao Yishan dan Bing Fu menghadapi Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga mengeluarkan boneka iblisnya untuk membantu Xiao Yishan yang telah agak lemah. Mereka kaget karena melihat boneka yang sangat kuat itu. Segera Xiaoyan berkata, kamu sudah sangat tua. Tampaknya bertahun-tahun telah lupa umurmu. Kamu benar-benar menggunakan pukulan kejam terhadap wanita lemah yang terluka. Segera Xiaoyan memberikan perintah kepada boneka iblisnya agar menyerang Bing Huang. Pertarungan pun terjadi. Bahkan terlihat jelas Bing Huang agak kesulitan dengan boneka itu. Dia berteriak, Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia mengendalikan boneka itu. Segera Bing Fu juga berfokus untuk membunuh Xiaoyan. Dia berkata, serahkan dia padaku. Kamu harus berurusan dengan yang lain. Xiaoyan mantap Xiao Yishan dan berkata, masih ada luka di tubuhmu. Yang terbaik adalah istirahat dulu. Orang-orang ini sendiri tidak akan dapat berbuat banyak. Bing Fu lalu berkata, sungguh nada yang sombong. Bing He, kau akan memimpin yang lain untuk menangkap wanita racun menyedihkan. Serahkan orang ini padaku. Segera Bing Fu bertarung dengan Xiaoyan. Namun pasukannya lainnya saat ini sedang berusaha mengejar Xiao Yishan. Xiao Yishan agak tegang. Bagaimanapun keadaannya sekarang tidak baik. Xiaoyan segera berkata, boneka lain memang tidak ada. Namun ada tubuh spiritual khusus. Segera dia menjentikkan jarinya dan roh Tian Hua Zunzi keluar. Keterkejutan semua orang melihat ini, termasuk Xiao Yishan yang sedang keadaan terluka. Xiaoyan segera berkata, aku akan mengganggumu Pak Tua Yao. Tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin. Xiao Yishan terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. Tian Hua Zunzi melirik Xiao Yishan. Dia sadar dapat dia terluka parah. Musuh kaget dengan kekuatan roh itu yang mencapai Daozong bintang 8. Bing Fu berkata, teman ini, aku adalah Bing Fu dari Lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Karena Lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai. Pak Tua Yao menjawab dan mengejek. Lembah Sungai Es, apakah itu sangat bagus? Ini saja tidak bisa menghalangi diriku. Segera kekuatan Tian Hua Zunzi keluar. Beberapa orang yang berusaha menyerang Xiao Yishan itu dikalahkan olehnya. Bing Fu benar-benar tidak ada berkata apapun. Segera dia berkata marah. Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu. Bing He sadar dari keterkejutan yang dibawa oleh Tian Hua Zunzi. Dia mendengar tangisan Bing Fu dan hanya bisa mengetupkan giginya. Segera itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit Lembah Sungai Es di belakangnya. Ikuti aku. Kita harus menangkap wanita beracun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu. Segera semua pasukan mulai mengejar Xiaoyan dan Xiao Yishan. Namun di sini, Xiaoyan yang berusaha untuk menahan dirinya sendiri. Dia menggunakan tubuh ilusi 3000 petir. Tubuh ilusinya bertarung dengan Bing He dan tubuh aslinya bertarung dengan Bing Fu. Bing He tertawa berkata, bocah, kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun, dengan 1 bintang 2 zong kekuatanmu ini, kau masih bukan tandingan diriku. Segera pertarungan dimulai. Xiaoyan mencibir mereka dengan berkata, kalah dari bocah Daozong bintang 1. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai Lembah Sungai Es, kalian tidak akan lagi dapat tinggal di daerah pil ini. Bintang 2 Daozong dari Lembah Sungai Es sebenarnya sangat lemah. Ucap Xiaoyan yang sedang menggunakan inti apinya. Bagaimanapun kekuatan es adalah musuh alami api surgawi milik Xiaoyan. Bing He yang baru saja tahu bahwa Xiaoyan punya inti api juga kaget. Segera pukulan keras dikerahkan kepada Bing He. Ledakan oktan.
Itu cukup membuat Bing He marah dan segera mengeluarkan kekuatannya. Lengan ular es, bajingan kecil, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Kekuatan es terbentuk ular yang sangat menakutkan segera diluncurkan kepada Shoyan. Sementara itu, Shoyan juga mengeluarkan serigala api hijau giok yang sangat besar dari kekuatan inti apinya. Serigala api meraung seperti gelombang air yang mengulung ke kepalan tangan Shoyan. Segera dua serangan tersebut bertabrakan dengan keras dengan lengan Bing He di saat berikutnya. Tabrakan ini berlanjut hanya sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut. Wajah Bing He menjadi pucat karena serangan ini. Dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Bing He yang ingin bangun kembali tanpa sadar, Shoyan pun menyerang lagi Bing He. Orang-orang dari lembah sungai es hanya bisa level ini, ucap Shoyan. Bing He terlempar cukup jauh dan menderita luka yang sangat parah. Shoyan berkata, "Karena aku telah ikut campur, aku tidak takut pada lembah sungai es manapun milikmu." Segera Bing He berkata, "Hah? Nada yang sangat arogan. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Duozong. Kekuatanku hanya berada di antara yang terlemah di antara tetua lembah sungai es. Apalagi, Bing He dan Big Yuan berada di peringkat tengah. Jika ahli sejati dari lembah sungai esku keluar, ibu kota yang kamu banggakan akan menjadi tidak layak disebut. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah. Sepertinya, kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley. Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es yang berada di sampingnya pasti tidak akan lebih lemah. Karenanya, Shoyan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke daerah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan Shu Yishan. Namun, dengan karakter Shoyan, apakah dia akan meninggalkan Shu Yishan hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah serangan Duozi kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Doji, dia sudah berani menantang makhluk besar dari kekaisaran Jiama. Melihat Shoyan yang diam, dia berkata, "Jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakatmu, kamu pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat." Segera perkataan Bing He diucapkan. Shoyan tersenyum dan segera memukul Bing He dengan kekuatan penuh. Bing He dengan marah meraung, "Bajingan kecil, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu ini hari ini." Segera Bing He benar-benar menderita di tangan Shoyan. Youtien Huozunse yang sedang bertarung juga berkata, "Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Dozong namun hanya harus butuh waktu lama." Pak Tua Yao segera muncul di samping Shoyan, lalu berkata, "Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, kamu dapat yakin bahwa aku memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa." Shoyan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Tuan Tua Yao, kamu dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar, kamu akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi." Kebahagiaan terlihat jelas di mata Pak Tua Yao dan segera menjawab, "Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Hehehe, penglihatan dariku masih sangat bagus." Segera Bing He yang sekarat berkata, "Tetua ini, lembah sungai es kami mengkhususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama kamu membantu lembah sungai es, aku melakukan satu tugas. Kamu akan bisa mendapatkannya secara gratis." Shoyan tertawa. Sedangkan Pak Tua Yao bertanya kepada Bing He, "Melakukan apa? Kita bisa membahasnya." Bing He lalu menjawab, "Bantu lembah sungai es menangkap tubuh racun menyedihkan. Lembah sungai esku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas." Segera Pak Tua Yao tersenyum. Dia mencekik leher Bing He dan segera membunuhnya. Dia kemudian berkata kepada Shoyan, "Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat." Shoyan tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas pengingatanmu, Pak Tua Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir."
Oke, baiklah saya cukupkan sekian tentang spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 109 part 1. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.